Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 11. Dan kita juga akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang mengucap syukur kepadamu saat ini, di mana kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa dinyatakan bagi kami di dalam sepanjang hidup hari ini. Sebelum kami melakukan segala kegiatan kami Tuhan, terlebih dahulu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Firman-Mu ini akan selalu menuntun dan mengarahkan kami menjadi pribadi yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapa di sorga, ampunilah dosa kami, supaya kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah, sebab sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 11 firman Tuhan. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu, yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Amin.
Itulah firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan, yang senantiasa merenungkan, bahkan sungguh-sungguh melakukan di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pertama Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 11, oleh renungan harian Toraya diberikan tema Yisin Sausi. Yisin Sausi, demikianlah bunyi sebuah nasihat dalam bahasa Mandarin yang berarti, jadikanlah dirimu sebagai teladan. Nasihat ini ditujukan kepada para pemimpin dalam arti luas, misalnya pemimpin negara, pemimpin komunitas, pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, pemimpin rumah tangga, dan lain-lain. Nasihat agar para pemimpin menjadi teladan ini kerap didengungkan supaya kepemimpinan mereka berguna dan bukan menjadi sumber masalah dalam mengayomi rakyat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan seperti inilah yang dihadapi oleh Rasul Paulus di Korintus. Jemaat Korintus tidak lagi memperlihatkan kehidupan layaknya murid-murid Kristus. Jangankan menjadi pembawa damai, mereka justru menjadi pihak-pihak yang merupakan sumber persoalan. Di samping itu, selain berselisih paham dengan sesama mereka sendiri, mereka juga seringkali mencari upaya perdamaian pada orang-orang yang tidak beriman. Hal ini menjadi sebuah masalah sebab mereka seolah tidak lagi memiliki hikmat dan kemampuan untuk menyelesaikan perkara-perkara. Sedangkan di sisi lain, menurut Paulus, orang-orang kuduslah yang sesungguhnya akan menghakimi dunia, bahkan menghakimi malaikat-malaikat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan pribadi kita? Apakah sudah menjadi teladan dalam menjalani kehidupan? Ingat, Tuhan menghendaki agar kehidupan jemaat sungguh-sungguh bisa menjadi teladan bagi semua orang dalam kata dan perbuatan. Hal itu akan lebih menyehatkan kehidupan daripada membiarkan diri hidup dalam perselisihan dan pertengkaran. Karena itu, jadikanlah dirimu teladan, karena sikap seperti itu adalah cara memberi berkat bagi orang lain. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang mengucap syukur kepadamu oleh karena firman-Mu yang boleh kami dengar dan senantiasa menyapa kami dengan penuh kasih ketika kami akan melakukan segala tugas tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan saat ini. Biarlah dengan firman Tuhan ini boleh menjadi penyemangat bagi kami untuk selalu memberikan keteladanan bagi setiap orang yang ada di sekitar kami tentang bagaimana kami hidup menurut kuasa dan kehendak Tuhan. Berilah kami kekuatan dan kemampuan Tuhan, supaya kami senantiasa taat melakukan firman-Mu dalam hidup ini. Bapa kami yang ada di sorga, pada saat ini kami datang mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan bagi kami jemaat-Mu dimanapun berada. Dalam setiap hidup yang kami jalani melalui pekerjaan, usaha, pendidikan anak-anak cucu kami, bahkan juga Tuhan
ketika kami menghadapi tantangan dan pergumulan, kasih dan pertolongan Tuhan selalu dinyatakan, bahkan berkat-Mu selalu tercurah. Ya Allah Bapa di dalam sorga, pada saat ini juga kami datang mengucap syukur bersama dengan kekasih-kekasih Tuhan yang boleh merayakan ulang tahun kelahiran pada hari ini. Kami berdoa buat Matius sampai Kalak Rama, Aurel Hiskia, Ibu Yeni Suli, Su, Leni Patayang, dan Davin Eliezer. Berkatilah mereka yang boleh merasakan pertambahan usia 1 tahun saat ini. Biarlah dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan boleh memampukan mereka untuk selalu mengandalkan, mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang berulang tahun pernikahan dan juga yang sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang diterima oleh jemaat-Mu. Biarlah dengan kesemuanya itu Tuhan memampukan kami untuk selalu memandang dan melihat bahwa kasih dan berkat Tuhan selalu dinyatakan dalam berbagai hidup yang kami jalani. Kami juga tetap berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengalami sakit. Kami berdoa bagi anak kekasih kami Dita yang saat ini Tuhan dalam proses untuk pengobatan dirujuk ke rumah sakit Unhas. Mohon Tuhan Engkau buka jalan supaya rencana rujukan anak kami ini berjalan dengan lancar dan proses pengobatannya boleh dilanjutkan di rumah sakit. Dan kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan keteguhan iman baik bagi Dita dan juga bagi keluarga yang mendampingi. Kami tetap berdoa bagi yang mengalami proses pemulihan, pengobatan, baik itu di rumah sakit, baik itu di Makassar, di Toraja, di Pontianak, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih dan pertolongan Tuhan selalu dinyatakan, mereka kuat dan sabar menanti kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan. Yang berduka cita Tuhan hibur, yang mengalami kesulitan hidup, kami percaya Tuhan akan memakai kekasih-kekasih-Mu untuk menjadi berkat bagi mereka. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami juga berdoa bagi keadaan bangsa dan negara kami yang masih terus dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan Engkau berkati supaya pada waktunya wabah ini boleh tertangani dengan baik dan kami boleh kembali hidup secara normal. Siapapun yang Tuhan beri tanggung jawab, Engkau pasti akan menolong mereka, memberikan kekuatan dan keteguhan iman. Bapa di sorga, kami mau serahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.